Shalom saudara sekalian, sungguh luar biasa. Kalau kita lihat sekarang kita sudah masuk di bulan Desember dan bersyukur kita mau masuk Natal. Dan hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan terkait dengan Natal maksud saya. Natal yaitu berbicara tentang sebuah tokoh yang luar biasa. Dan hari ini tema yang saya berikan untuk kita yaitu tentang setia dan percaya. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang sudah sangat sepuh, sudah tua, tetapi memiliki sebuah keteladanan yang luar biasa di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Nah, mari kita akan lihat secara lebih jelas. Ya, hari ini kita akan belajar dengan tema yaitu setia dan percaya. Kita ambil dari Lukas pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Jadi saudara bisa baca teks ini nanti dan saudara bisa hayati, kumulkan, dan saudara bisa mendapatkan makna-makna rohani yang luar biasa dari teks ini. Ya, tema hari ini yaitu setia dan percaya. Nah, saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang keluarga Zakaria adalah tokoh yang luar biasa. Kita ingat sebelum Tuhan Yesus lahir, cerita-cerita yang ada itu memang salah satunya yaitu cerita tentang Yohanes Pembaptis. Dan keluarga inilah ya ayah dan ibu dari Yohanes Pembaptis. Ya. Zakaria adalah seorang yang sudah tua, istrinya juga, namun memiliki kehidupan yang luar biasa di dalam pelayanannya kepada Tuhan pada waktu itu. Mereka rajin dalam hal beribadah dan mereka adalah seorang imam. Nah, pada ayat yang kelima dijelaskan pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Ya, jadi ini seorang imam yang luar biasa. Biasanya tugas imam itu seperti apa? Nah, saudara bisa lihat di dalam bagian ini. Kalau ini memang sebenarnya lebih kepada kemah suci. Berbeda pada waktu itu sudah bait suci. Nah, biasanya di dalam kemah suci, imam memiliki tugas ya melaksanakan korban. Nah, ini seperti ini. Ini ada ruang kudus, ruang maha kudus ya dalam konteks itu ya. Nah, di sini mereka korban. Nah, ini ada ruang maha kudus dan disinilah ada ruang kudus, ada pelataran dan semuanya. Nah, ini di dalam konteks kemah suci. Tugas imam apa? Ya melayani di dalam bagian ini. Melayani di bait suci atau kemah suci dalam konteks waktu itu. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-6 jelas bahwa keluarga Zakaria adalah keluarga yang luar biasa. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala yang diperintahkan dan ditetapkan Tuhan. Dan di sini dikatakan dengan tidak bercacat. Jadi luar biasa. Ini suatu keluarga yang patut kita teladani. Karena apa? Memang hidup benar, hidup tidak bercacat, hidup menurut segala perintah Tuhan. Apalagi kekurangannya. Nah, saudara, mari kita akan lihat. Iya, dalam ayat 7 dijelaskan. Walaupun keluarga Zakaria ini hidup begitu luar biasanya, takut akan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, tidak bercacat. Namun, nah kalau kita lihat di dalam bagian ini, ya hidup manusia itu tidak ada yang lepas dari ujian dan persoalan. Atau apakah ada di antara saudara yang bebas dari persoalan? Pasti tidak ada.
Banyak masalah. Apalagi zaman sekarang ya, kalau kita lihat COVID begitu luar biasanya. Ya, persoalan banyak orang mengalami kesulitan. Nah, dalam bagian ini ternyata Tuhan izinkan keluarga Sakaria menghadapi situasi yang sulit, ayat 7. Tetapi mereka tidak memiliki anak. Sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Masih ingat cerita Abraham? Sudah tua dan ya mungkin sudah lengket nih kan kandungannya ya, seperti itu. Inilah problem yang dihadapi oleh Zakaria dalam konteks itu. Bagaimana Zakaria sudah tua dan ya boleh dibilang itu tidak punya anak, dan di sini dikatakan mandul. Nah, itulah kondisi. Walaupun begitu, ya situasinya seperti itu. Persoalan-persoalan yang terjadi, dia hidup benar, tapi ternyata juga menghadapi persoalan. Nah, kita akan belajar dari nas di atas. Ya, Zakaria memberikan 2 teladan yang harus kita teladani supaya kita bisa menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Luar biasa. Ada 2 teladan dari Zakaria yang perlu kita teladani sebagai orang percaya. Yang pertama apa? Ya, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam persoalan apapun, begitu beratnya kehidupan, yang pertama jelas, tetap setia, walaupun menghadapi persoalan hidup yang berat. Ini yang dialami oleh Zakaria, sungguh luar biasa, saudara sekalian. Nah, mari kita akan lihat. Ya, persoalan yang terjadi pada ayat yang ke-7 jelas. Mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Bagaimana mungkin orang yang tua ini harus punya anak, kan begitu. Itu sesuatu yang mustahil. Ya, seperti itu. Nah, ini versi lain. Ya, saya ambil gambar-gambar dari ini dari Google ya. Nah, ini mungkin versi lain ya, sudah tua begitu. Dan keduanya telah lanjut umurnya. Ini menunjukkan kondisi, situasi di mana mereka sudah tua. Lanjut umur. Mereka tidak punya anak. Ya, dalam jangka waktu yang lama ya, mereka tidak punya anak. Itulah pergumulan yang dihadapi oleh Zakaria. Nah, bagi orang Israel sebenarnya mandul itu bukan sesuatu yang ya biasa. Bagi orang Israel, orang mandul itu bisa dikatakan sebagai pertanda kutukan ilahi. Ya, dikutuk. Ya, saudara bisa lihat cerita Abimelek ya. Lalu pertanda tidak taat, karena tidak taat tidak diberi keturunan. Ulangan pasal 7:14. Lalu sebagai hukuman bisa juga. Nah, ini Imamat 4 ayat 2, hukuman suami istri. Ya, oleh karena itu di dalam konteks ini mereka mandul. Ya, seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu dalam konteks Israel. Karena apa? Karena memang ya, memang itulah dalam konteks budaya di sana. Dari sisi sosial itu dianggap aib. Kalau orang mandul itu ya, itu orang yang boleh dibilang tadi ya jelas dikutuk oleh Tuhan katanya dalam tradisi-tradisi Timur Tengah sana, seperti Sarah, Hana, Ribka kalau kita lihat ya, dan juga dikucilkan ya cerita Rahel. Susahnya ternyata ya kalau orang itu mandul seperti itu. Nah, jadi saudara sekalian, kalau kita lihat jelas di sini, walaupun kalau kita lihat mereka menghadapi persoalan yang berat itu, mereka menghadapi situasi yang sulit itu, mungkin mereka dikucilkan, mungkin mereka dianggap sebagai keluarga yang dapat kutuk dari Tuhan. Kalau kita lihat Zakaria dan Elizabeth tetap memiliki kehidupan yang benar di hadapan Allah. Sungguh luar biasa. Dalam situasi yang seperti itu memang sebenarnya kita bisa berkata, Tuhan, kenapa aku sudah melayani dan Tuhan izinkan aku menghadapi situasi yang sulit. Mungkin bisa berkata demikian. Tapi dalam konteks ini Zakaria luar biasa. Keduanya adalah benar di hadapan Allah.
hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ya, kalau kita lihat ayat 8 jelas, dalam situasi menghadapi pergumulan itu, mereka tetap melayani Tuhan. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongan Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita lihat, tetap melaksanakan walaupun menghadapi situasi yang sulit. Luar biasa. Nah, salah satu tokoh yang kita bisa teladani dalam konteks ini adalah Paulus. Ya, saudara bisa lihat di sini. Nah, ini Paulus. Dialah tokoh yang luar biasa. Ya, dia banyak melakukan perjalanan misinya dan banyak membawa jiwa-jiwa bagi Kristus. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan. Tetapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Paulus menghadapi situasi yang sulit. Tuhan izinkan menghadapi namanya duri dalam daging. Ya, ini memang ada yang menafsirkan penyakit atau persoalan dan lain sebagainya. Ya, tapi yang jelas ini sangat mengganggu pelayanannya. Tetapi dia tetap setia di dalam melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita semua? Ya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ya, Allah ingin kita tetap setia padanya. Walaupun ya kita menghadapi persoalan dan masalah. Sebab Allah terlebih dahulu setia pada kita. Itu kebenaran pertama yang kita bisa pelajari, yang kita bisa teladani dari keluarga Zakaria. Tetap setia. Lalu pelajaran kedua yang kita dapatkan apa? Mari kita lihat di sini. Selain tetap setia, di sini keluarga Zakaria adalah tetap percaya. Dan Tuhan sanggup menolong kita. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadang kita menghadapi situasi yang sulit, persoalan begitu berat kita hadapi. Masalah terlalu besar, terlalu berat untuk diatasi. Ya. Dan di dalam bagian ini memang ya mandul dan sudah tua. Itu masalah yang dihadapi oleh Zakaria dan Elizabeth istrinya. Nah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Di sini kalau kita lihat, sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Jadi kalau kita lihat ini bahwa ayat 6 tadi kelompok dari Abia, golongan imam itu mendapat tugas untuk melaksanakan korban di bait Allah. Dan dalam bagian ini Zakaria mendapat tugas. Nah, pada saat Zakaria mempersembahkan korban di bait Allah, khususnya di ruang kudus, di sini jelas tampak pada Zakaria seorang malaikat Tuhan. Dia terkejut, dia takut. Ya. Lalu malaikat itu menyampaikan sesuatu kepada Zakaria. Ya, ini hanya sebuah gambaran aja. Apakah malaikatnya bentuknya seperti ini? Ya, kita tidak tahu dalam konteks waktu itu. Ya, ini hanya gambaran saja. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Jadi ini berita yang disampaikan oleh malaikat kepada Zakaria dalam waktu itu, bahwa malaikat menyampaikan bahwa doa Zakaria akan dikabulkan
dan istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ya, haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Nah, ini Yohanes ya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak kepadanya. Ya. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi, sebab aku sudah tua, istriku sudah lanjut umurnya. Ya, ini seperti cerita Abraham ya. Bagaimana ini saya sudah tua? Bagaimana mungkin saya sudah tua ini bisa memiliki seorang anak? Ya. Nah, jadi ini ya mirip Abraham dan Sarah ya. Kalau waktu itu Sarah ketawa. Ya, seperti itu. Tetapi ya kalau kita lihat di dalam kenyataannya, Abraham akhirnya punya anak. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Demikian juga nanti kalau kita lihat Sakaria. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau untuk menyampaikan kabar baik kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari di mana semuanya terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Ini yang disampaikan oleh malaikat, dan saat itu juga Sakaria menjadi bisu. Sehingga pada saat Sakaria itu keluar dari bait suci, orang jadi bingung, ini kenapa Sakaria kok tidak bisa ngomong? Apa yang terjadi di dalam bait suci? Lalu Sakaria menulis untuk memberitahukan apa yang disampaikan Tuhan kepadanya. Ya, jadi dia berkomunikasi dengan menulis ya apa yang disampaikan. Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak dapat menampakkan dirinya kepadanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Luar biasa. Dan akhirnya ya Sakaria punya anak, dan iman kepercayaan bahwa Tuhan sanggup menolong persoalan kita. Amin. Doa yang tekun dan Tuhan menjawab doa sesuai yang kita inginkan. Luar biasa. Ingat kisah Hana? Ya, dia berdoa dan akhirnya Tuhan beri Samuel. Dan 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa saudara sekalian. Dalam konteks bangsa Israel, bagaimana orang Israel bergumul di padang gurun. Bagaimana dia hidup di padang gurun dan apa yang Tuhan kerjakan untuk orang Israel. Tidak ada yang mustahil. Tuhan beri mana dan Tuhan beri burung boyo untuk memberkati orang Israel. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Allah ingin kita percaya padanya. Kadang Tuhan tidak langsung menjawab pergumulan kita, tetapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Luar biasa. Jadi kesimpulannya, belajar dari Imam Sakaria. Yang pertama, tetap setia walaupun menghadapi persoalan hidup yang berat. Yang kedua, percaya Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.